Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para penonton semuanya, kembali kita bertemu. Kali ini dalam pembelajaran daring saya akan membahas tentang kaidah pencacahan, lanjutannya yaitu tentang faktorial, permutasi, dan kombinasi. Silahkan menyaksikan video Ibu Yen Fitri, guru SMA Negeri 3 Padang. Baik, kita tinjau dulu tentang faktorial. Pengertian dari faktorial itu sendiri adalah perkalian bilangan asli. Kita mulai dari 1 sampai Kn. Nah, ini dia. Kalau gitu, lambang dari faktorial itu seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kita baca dengan n faktorial. Nah, sekarang dari definisi faktorial itu kita buatkan pengertian dari n faktorial itu sendiri, perkalian bilangan asli mulai 1 sampai Kn. Berarti ini 1 kali 2 kali 3 kali sampai n. Berarti n kurang 2 kali lagi n kurang 1 kali lagi n. Ya, itu dia. Nah, boleh juga bentuk ini kita balik cara penulisannya. Perkalian itu kan komutatif. Berarti n kali dengan n kurang 1 kali dengan n kurang 2 kali sampai seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Nah, inilah pengertian dari n faktorial itu sendiri. Ya. Contoh, hitunglah faktorial, nilainya 7 faktorial. Nah, bisa saja perkalian 7 faktorial ini kita mulai dari 1 sampai 7. 2, 3, kali 4, kali 5, kali 6, kali 7. Atau juga boleh 7 faktorial itu kamu buat dari 7 dulu. 7, 4, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, berapa hasilnya? Kalikan semuanya. Oke, nah, kita kalikan semuanya, itu hasilnya. Nah, sekarang, kalau kita mulai 3 faktorial, kalau begitu 3, 2, 1 menghasilkan 6. Nah, seandainya dia pembagian bentuk faktorialnya 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Nah, bagaimana nilainya ini? Nah, kita buat pengertian dari faktorial itu sendiri. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sedangkan 3 faktorial 3, 2, 1. Nah, ini akan menghasilkan, nah, perkalian ini 42 kali 20 berarti 840. Nah, supaya singkatnya penulisan seperti ini, 7 faktorial dibagi 3 faktorial, bisa kita buat seperti ini. 7, 6, 5, 4, 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Sama dengan dicoret, menghasilkan 840. Ini adalah contoh yang sederhana dari pengertian faktorial. Kita lihat contoh yang lain. Sekarang kita lihat contoh yang lain dari faktorial ini soalnya. Yaitu n faktorial dibagi dengan n kurang 1 faktorial sama dengan 10. Nah, artinya di sini kita selesaikan soal ruas kiri ini dengan pengertian faktorial itu sendiri. N faktorial artinya kan perkalian n mulai dengan n tadi ya, kali dengan n kurang 1 faktorial dibagi dengan n kurang 1 faktorial. Jadi uraian di atas ini dia. Ini sama dengan pengertian n faktorial. Nah, bagi ini sama dengan 10. Nah, artinya pembilang dengan penyebutnya ada yang sama. Kita sederhanakan, berarti dapat n adalah 10. Murah kan? Nah, oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. N kurang 2 faktorial dibagi dengan n kurang 4 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial. Sama seperti tadi, bahwasanya kita cari, kita lihat
mana yang harus kita uraikan? Faktorial perkalian berikutnya berkurang 1. Berarti kalau yang kita uraikan penyebut, artinya tidak akan ketemu dengan di atas, ya kan? Nah, berarti pembilangnya lah yang akan kita uraikan, bahwa n kurang 2 faktorial itu perkalian mulai dari n kurang 2, nah, dikali dengan n kurang 3, dia berkurang 1 perkaliannya, kali lagi dengan n kurang 4 faktorial. Bertemu dengan penyebutnya di bawah dengan n kurang 4 faktorial. Sama dengan luas kanannya, kita perhatikan 5 faktorial artinya perkalian 5, 4, 3, 2, 1. Ya, 1 dibagi dengan 3 faktorial, 3, 2, 1. Ini habis, bisa kita coret. Nah, artinya ruas kiri juga ada yang sama. Sama-sama kita bagi. Nah, kita dapat perkalian ini lagi ya. Tinggal n kurang 2 kali n kurang 3. Penyebutnya habis. Ruas kanannya adalah 5 kali 4, 20. Bisa kita bawa ke kiri. Kurang 20 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan seperti biasa. N kuadrat kurang 3n kurang 2n tambah 6 kurang 20 sama dengan 0. Nah, hasilnya n kuadrat kurang 5n kurang ini menjadi 14 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat artinya kita uraikan dia, mencari faktornya. Berarti ini n dikurang 7 kali n ditambah 2. Coba kita uji. N kuadrat plus 2 minus 7 min 5 benar plus benar. Berarti n-nya kita dapat 7. N satu lagi kita dapat min 2. Mana yang sebagai n hasilnya? Yang memenuhi tentu saja n sama dengan 7. Kenapa n sama dengan min 2 tidak? Karena dia perkalian dari bilangan asli 1 sampai seterusnya, sampai ke n. Jadi hasilnya adalah n sama dengan 7. Kalau gitu kita lihat contoh berikutnya. Lanjutkan contoh yang lain dari faktorial itu sendiri adalah n kurang 1 faktorial dibagi dengan n tambah 1 faktorial sama dengan 90. Kalau begitu, di sini mana yang bisa kita uraikan? Kalau kita uraikan pembilang, berarti kelanjutan perkaliannya adalah n kurang 2. Nah, makanya ini lebih tepatnya yang kita uraikan adalah penyebut. Perkalian dari bilangan mulai dari n tambah 1. Nah, perkalian berikutnya berkurang 1, berarti kali n. Ya. Kemudian kalikan berikutnya n kurang 1 faktorial sudah bertemu dengan di atas. Oke, sama dengan seper 90. Nah, berarti ini sudah bisa kita sederhanakan. Ya, tinggal dia perkaliannya adalah 1 per n tambah 1 kali dengan n sama dengan seper 90. Nah, penyelesaian ini berarti kita kali silang. Ya, 90 sama dengan n kuadrat ditambah dengan n. Ini kita kalikan, kali lagi ke sini. Berarti n kuadrat tambah dengan n. Yuk kita selesaikan persamaan ini. Persamaan kuadrat kurang 90 sama dengan 0. Artinya kita uraikan faktornya. Perkaliannya n kuadrat, bilangan konstannya min 90 dan bilangan tengahnya atau faktor n-nya adalah n di sini koefisien 1, berarti bilangan dari min 90 ini bisa kita ambil plus 10 dikali min 9, ya kan? Ini n kuadrat min 9n tambah 10n menjadi n. Min 90 berarti uraiannya benar. Artinya n tambah 10 sama dengan 0, n sama dengan min 10. Ini pembuat 0 fungsinya 9. Berarti yang positif yang hasilnya memenuhi. Ya. Oke, nilai n-nya adalah 9.
Ya nah? Oke, sekarang contoh yang berbeda juga nih. Nih, pernah keluar ujian nih ya. Nilai satuan dari penjumlahan. Nilai satuan dari penjumlahan 1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 3 faktorial tambah seterusnya sampai tambah 2018 faktorial adalah. Nah, objektif. Mana yang benar nih dari hasil soal seperti ini? Nah, sama saja. Nilai satuan dari penjumlahan. Ibu jawab aja di sebelah sini ya. Berarti kalau kita jawab di sini, ya, penjumlahan dari ini semua berarti kita buat pengertiannya, ya kan? 1 faktorial itu bernilai 1 kali 1. 2 faktorial itu bernilai 1 kali 2, berarti 2. Ya, 3 faktorial itu pengertiannya 1 kali 2 kali 3, 6. 4 faktorial itu berarti ini kita ambilkan hasilnya 2. Ya, berarti perkalian ini. Ya, jadi 3 faktorial, 3 diambil kita lagi kan. Kemudian 4 faktorial bisa saja yang 6 ini kita ambil. 6 kali 4, ya, 24. Oke, 5 faktorial bisa hasil ini karena perkalian 4 faktorial sudah sama di sini. Ya, 24 kali 5. Berarti dikalikan 2, 120. Ya, 20. Kemudian 6 faktorial sama dengan 120 dikali 6. Berarti ini adalah 0, 12 kali 6, 2 kali 6, 720 ya. 12, 1, 720. Selanjutnya 7 faktorial berarti 720 kali 7. Ya kan? Berarti ini 0, 72 kali 7. Ya, 72 kali 7, 2 kali 7, 14. Kemudian 49, 50. Nah, dari 2 ini kita perhatikan perkalian selanjutnya sampai dengan perkalian 2018 faktorial, pasti nilai satuannya adalah 0. Ya, pasti nilai satuannya adalah 0. Nah, karena kita mengambil 8 faktorial 50 40 kali 8 tetap 0. Nah, ini satuannya sampai ini semuanya ya. Nilai satuannya 0. Satuannya 0. Ya kan? Kalau gitu dari soal, nilai satuan dari penjumlahan ini semuanya berarti yang bisa kita jumlahkan sampai sini. Nah, lebihnya kan 0. Berarti 1 nilai satuannya 2, 3 kan? 3 ini jumlahnya berapa? 9 tambah 24, 33. Berarti nilai satuannya adalah 3. Jadi jawabnya nilai satuannya adalah 3. Nah, jadi jumlah kita kan 33. Berarti satuannya adalah 3. Ini yang benar. Oke. Iya. Nah, begitulah Ananda dan para penonton semuanya pengertian dari faktorial. Mudah-mudahan video singkat ini memang berguna untuk kita semuanya. Anak ibu yang kelas 12, rajinlah belajar karena kamu juga akan menempuh ujian akhir nanti. Ya. Nah, ibu cukupkan sekian, sampai jumpa lagi dengan video berikutnya bagian kedua yaitu tentang permutasi. Ya, dari Bu Yen Fitri, guru SMA Negeri 3 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.